Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang identifikasi potensi bahaya dan pengendalian resiko K3 di FKTP. FKTP ini adalah singkatan ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, masuk dalam Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan. Materi ini disampaikan pada workshop K3 di FKTP tahun 2021 oleh Bapak Tasripin SKM MKM. Latar belakang dari identifikasi potensi bahaya ini adalah ini contohnya ya, puskesmas di Aceh Selatan ludes terbakar. Kemudian ini foto rumah sakit kebanjiran. Latar belakang kedua ini ya, untuk kebakaran ini potensinya ada di semua Fasiankes ya. Nah, ini korsleting listrik puskesmas di Bekasi ludes terbakar. Kemudian ini yang di klinik ya, bangunan klinik di belakang museum terbakar. Dan yang terakhir ini klinik lapas Tanjung Gusta terbakar. Napi sakit dilarikan ke rumah sakit. Jadi kebakaran itu jadi hal yang sangat berpotensi ya, hal yang sangat berpotensi terhadap bahaya atau hazard kebakaran. Fakta terkait SDM atau sumber daya manusia di Fasiankes dari penelitian di Jakarta Timur oleh Sri Hudoyo tahun 2004, 84,2% petugas puskesmas pernah tertusuk jarum bekas. Kemudian data dari Ditp2 PML tahun 1987 sampai 2016 itu 178 kasus petugas medis terkena HIV. Nah, kasus infeksi akibat tertusuk jarum suntik ini 32% hepatitis B, 30% hepatitis C, dan 5% HIV. Itu sumbernya dari WHO tahun 2000. Kemudian permasalahan kesehatan pada tenaga kesehatan di Fasiankes ini data dari Dinkes Jaor tahun 2018, 36,7% muskuloskeletal dan 43,7% itu insomnia, 49,3% kelelahan, dan 50% stres. Nah, pendahuluannya Fasiankes sebagai tempat kerja mempunyai potensi bahaya ya. Dimanapun tempatnya bekerja ya ada potensi bahaya, tidak di Fasiankes ya. Cuma di materi ini fokusnya di Fasiankes. Kemudian potensi bahaya dapat menjadi resiko K3 maupun resiko fasilitas dan operasional Fasiankes. Nah, dari resiko tersebut perlu dilakukan analisa resiko. Fasiankes perlu melakukan manajemen resiko. Permenkes nomor 52 tahun 2018 ini Permenkes tentang K3 di Fasiankes ya. Keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Manajemen resiko dari K3 ini ya. Mengapa kok perlu manajemen resiko? Kemudian bagaimana cara memanajemen resikonya dan untuk apa manajemen resiko tersebut? Mengapa kok perlu manajemen risiko? Agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman, dan nyaman, meningkatkan produktivitas dalam bekerja, dan pemenuhan standar. Untuk bagaimana cara memanage risiko K3 tersebut? Yang pertama itu diidentifikasi potensi bahaya. Setelah diidentifikasi, dilakukan penilaian. Kemudian setelah dinilai, dilakukan pengendalian. Cara mengendalikan bahaya tersebut seperti apa? Kemudian untuk apa manajemen risiko? Manajemen risiko ini untuk meminimalkan risiko K3 yang ada di Fasiankes guna mencegah terjadinya KAK dan PAK penyakit akibat kerja ya, pada SDM
Selanjutnya konsep dasarnya ini dari identifikasi potensi bahaya dan pengendalian K3 ini, hazard atau bahayanya ini dari proses atau sistem kerja, dari lingkungan kerja, dari manusia, dari material kerja. Ini kan menimbulkan resiko. Nah, resiko ini jika dilakukan pengendalian itu meminimalkan terjadinya kecelakaan. Kemudian PAK ini adalah penyakit akibat kerja. Ya, dampaknya itu dikembalikan lagi ke petugas atau SDM-nya ya. Jadi sumber daya manusianya juga sehat, tidak terjadi penyakit akibat kerja, kemudian fasilitas atau lingkungannya itu juga aman. Manajemen resiko. Yang pertama itu identifikasi bahaya potensial atau hazard identification. Adalah identifikasi semua sumber bahaya potensial yang ada di tempat kerja atau fasiankes. Dari semua ruangan itu nantinya itu diidentifikasi apakah ada potensi atau bahaya, nanti itu di list ya. Jadi bahayanya kan tiap ruangan itu beda-beda, di list mulai dari loket pendaftaran sampai terakhir pasien itu di ruang farmasi ya saat penyerahan obat. Dari mulai pertama masuk sampai keluar. Itu harus diidentifikasi. Nah, nanti setelah diidentifikasi dari semua ruang tersebut, dilakukan penilaian risiko atau risk assessment. Risk assessment ini untuk menilai tingkat risiko timbulnya PAK atau KAK. Jadi tiap fasiankes itu harus memiliki HRA ya, High Risk Assessment. Setelah mempunyai dokumen HRA, nanti kan bisa dinilai, kemudian dari penilaian tersebut dilakukan pengendalian. Pengendalian risiko ini masuk di poin 3 ya, atau risk control. Kontrol terhadap risiko KAK atau PAK ini. Nah, ini ilustrasinya. Ada manusia, ada singa. Jadi high risk ya, sangat berbahaya. Nah, bedanya dengan yang sebelahnya ini, singanya di kerangkeng ya. Jadi mengendalikan resiko tersebut, yang mengendalikan resiko digigit singa ini. Jadi hazardnya ini low risk. Begitu pengendalian resiko itu konsepnya. Nah, kalau tidak di kerangkeng seperti ini nanti kan bisa gigit ini. Kalau sudah di kerangkeng seperti ini kan tidak bisa gigit. Itu pengendalian resiko itu ya, ilustrasinya lah. Kemudian bahaya potensial atau hazard adalah sumber atau keadaan yang berpotensi menyebabkan kerugian dalam bentuk cedera, sakit, kerusakan pada harta, proses, properti, lingkungan kerja, atau kombinasi dari semuanya tadi. Teknik identifikasi bahayanya itu yang pertama bisa menggunakan survei, kemudian inspeksi, pemantauan atau monitoring, audit, kuesioner, data-data statistik, konsultasi dengan pekerja, dan lain-lain. Selanjutnya adalah identifikasi bahaya potensial. Proses pencarian terhadap semua jenis kegiatan, situasi, produk, dan jasa yang dapat menimbulkan potensi cedera atau sakit yang sangat berpotensi ya. Metode sederhananya adalah lihat, pikirkan, kendalikan. Bahasa Inggrisnya see, think, dan do. Maksudnya lihat ini adalah
melihat atau mengidentifikasi ya di lingkungannya. Kemudian berpikir, melakukan evaluasi terhadap potensi bahaya dan dikendalikan atau do yang dapat dikerjakan setelah melihat itu apa. Nah, bahaya hazard ini dibagi menjadi fisik, kimia, biologi, ergonomik, dan psikososial. Jenis bahaya hazardnya itu macam-macam ya. Ergonomik ini terkait dengan posisi kerja, kemudian psikososial ini terkait dengan psikisnya. Makanya perlu dilakukan rekreasi ya untuk merefresh SDM. Kemudian sumber bahaya ini dari pekerja bisa, dari lingkungan bisa, dari metode bekerjanya bisa, dari materialnya bisa, dari peralatannya juga bisa. Sumber bahayanya untuk jenisnya ya seperti ini ya: fisik, kimia, biologi, ergonomik, psikososial. Identifikasi dilakukan dengan menjawab pertanyaan apa yang dapat terjadi ya. Kemudian kapan dapat terjadi, mengapa hal tersebut dapat terjadi, dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan berapa besaran bahaya yang terjadi. Nah, ini identifikasi bahaya difokuskan pada ruang lingkup yang telah ditetapkan. Nah, jenis bahaya fisik. Bahaya fisik ini umumnya berasal dari energi yang dilepaskan dari alat, proses kerja, serta berasal dari lingkungan. Contohnya getaran, kebisingan, pencahayaan, iklim kerja, radiasi. Kemudian bahaya gravitasi, contohnya ini jatuh dari ketinggian, terpleset, tersandung. Kemudian mekanik ini seperti benda bergerak, mesin potong, untuk listrik dan gas bertekanan. Itu bahaya fisik ya, berhubungan dengan fisik. Selanjutnya bahaya kimia. Bahaya kimia ini berasal dari sifat alami atau kandungan yang dapat dalam bahan kimia, baik berbentuk gas, uap, cairan, padatan, dan powder. Contohnya itu terkena reagen. Kemudian bahaya biologi bersumber dari organisme dan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus, tanaman, binatang ya. Itu biologi ya. Kemudian bahaya ergonomi disebabkan karena ketidaksesuaian interaksi antara pekerja, peralatan lingkungan, dan organisasi kerja ya. Contohnya itu seperti tadi cara mengangkat barang, kemudian posisi kerja, dan yang terakhir bahaya psikososial. Ini adalah hasil interaksi antara aspek desain kerja, organisasi, dan pengelolaan pekerjaan, kondisi sosial, serta lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja melalui persepsi dan pengalamannya. Bahaya ini dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan, kualitas produk jasa, dan iklim kerja organisasi. Bahaya psikososial dari SDM-nya sendiri ya. Nah, ini contoh bahaya fisik ya, dari getaran, tekanan, suhu ekstrim, radiasi, dan bising. Nah, contoh bahaya fisik ini bising di dapur, laundry, ruang genset, IPAL itu bising ya. Kemudian getaran dari ruang gigi, debu dari ruang rekam medik, genset dari insinerator bila ada insinerator, kemudian panas, radiasi ya, itu bahaya fisik lah contohnya, panas, radiasi, debu, getaran. Kemudian lanjut kimia. Kimia ini dari desinfektan, merkuri, reagen, dari obat berbahaya. Nah, ini contoh bahaya kimia ya: desinfektan, sitotoksik, formaldehid, kemudian metil metrakilat Hg, solvent, gas-gas anestetik.
Selanjutnya ergonomi ya. Ergonomi ini posisi janggal, statis, gerak berulang, berdiri lama atau duduk lama, dan manual handling. Ini dari ergonomi. Ergonomi ini yang pertama contohnya pekerjaan yang dilakukan secara manual. Kemudian postur yang salah dalam melakukan pekerjaan dan pekerjaan yang berulang. Nah, ini bahaya psikososial. Bahaya psikososial ini bahan berbahaya dan infeksius, beban kerja yang sangat tinggi, jam kerja panjang, kerja gilir, kondisi kritis, konflik peran, dan understaffing. Nah, itu bahaya yang terakhir ini ya, psikososial. Oh, ini masih ada bahaya biologi. Yo, lewat mau biologi nih. Biologi dari bakteri, jamur, virus. Nah, ini contohnya bahaya biologi ya, AIDS, hepatitis B, sitomegalovirus, rubella, tuberkulosis, kemudian COVID juga.